Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pada Tuhan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk menaikkan segala pokok-pokok kita. Oleh sebab itu, kita mengawali kebaktian kita dengan kita menyanyi dari 212. 212. Ya. Iya, iya. 255.
Jadi luar biasa. Serahkan hidupmu Tuhan. Jadi serahkan diri Yesus di atas kayu salib itu untuk menanggung segala dosa kita, dan apa balasan kita untuk Tuhan. Jadi kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah balasan kita, dan kita harus melayaninya di muka bumi ini. Oke, kita buka kitab kita dari Amsal pasal 11 ayat 19. Amsal pasal 11 ayat 19. Amsal pasal 11 ayat 19. Satu ayat saja. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Amsal di tengah-tengah. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa berpegang kepada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Oke. Kita lanjut bernyanyi dari 145. 145.
datang siapa terus. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertengahan minggu untuk menaikkan segala pokok doa kita. Oleh karena itu kita akan segera memulai, akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang tulus untuk ya Tuhan meminta hikmat yang datang daripada-Mu ya Tuhan, agar dalam acara kebaktian doa pada malam hari ini Tuhan kami boleh memahami perenungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, agar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman yang benar, sehingga kami juga Tuhan dalam menghadapi setiap perintangan yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, mau juga berdoa untuk jemaat yang tidak sempat hadir, mungkin karena sibuk dan sebagainya atau halangan. Tuhan kiranya menolong mereka agar mereka tetap berpikir di dalam setiap hati dan pikiran mereka bahwa acara persekutuan doa ialah hal yang sangat mulia, di mana jemaat bersekutu menaikkan segala pokok-pokok doa secara jemaat ya Tuhan. Engkau berkati mereka agar di dalam setiap kesempatan yang mereka ada, biarlah mereka meluangkan waktu untuk datang bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk menaikkan segala pokok doa yang ada ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu yang sangat luar biasa. Kita sudah tahu bahwa perlindungan seluruh umat manusia hanya pribadi Yesus sebagai pelindung kita, di mana kita di dalam menghadapi persoalan hidup yang begitu berat. Tuhan bilang Dialah pelindung jiwa kita. Amin. Dialah pengasih yang agung dari segala manusia. Yesus pernah jadi manusia waktu Dia datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menggenapi misinya. Oleh karena itulah orang Kristen tidak boleh gagal untuk melihat itu semuanya, terutamanya kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan orang yang merindukan kasih Allah, maka dia tahu cara hidup yang benar itu seperti apa. Cara hidup yang benar itu seperti apa, di mana dia harus mengerti fungsi anugerah Allah itu seperti apa di dalam hidupnya. Amin. Fungsi kasih karunia Allah itu kita harus pahami. Kenapa demikian? Karena orang Kristen saat ini banyak yang bersuka cita, berhappy karena mereka hanya mendapat status menjadi orang Kristen saja tanpa pengertian yang benar. Tetapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh luar biasa atau yang mengasihi Tuhan dengan penuh pengertian, maka dia bersuka cita itu mengerti akan setiap fungsi kasih karunia itu seperti apa. Amin. Mengerti fungsi itu dalam bahasa Sabu itu kegunaan dubat darah deumur itu tudinya. Amin. Guna murid di mana pada juga itu ada tunya betulnya. Oleh karena itulah dalam setiap perenungan firman Tuhan kita harus menjelaskan sesederhana mungkin supaya jemaat bisa mengerti. Bukan semau saya, tetapi saya harus lihat kondisi. Oleh sebab itulah saudaraku, Rasul Paulus ketika dia memakai dia punya mekanisme di dalam pelayanan, strategi yang dia pakai. Kalau dia berada di kalangan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Demikian juga dia di kalangan orang yang Yunani, dia juga seperti orang. Itu metode yang dia pakai. Jadi kita harus mengerti kondisi, karena tujuan kita memaparkan firman Tuhan supaya orang yang mendengar itu mengerti. Oleh sebab itu saudaraku ini kasih di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka ayat Alkitab sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini adalah dasar renungan kita pada malam hari ini ialah di Efesus pasal yang kedua, ayat yang sangat familiar. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyatakan diri. Jadi saudaraku, ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kita perlu perhatikan ayat yang Rasul Paulus katakan sini bahwa di sini mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu adalah salah satu pemberian Allah rupa darah Dewa Murni untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Oleh karena itulah saudaraku, ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bisa teraplikasi keselamatan di dalam setiap pribadi manusia di saat dia bertobat dan percaya. Di saat dia bertobat dan percaya. Jadi di sini sudah jelas bahwa syarat untuk mendapat keselamatan harus bertobat dan percaya. Nah, karena iman inilah sikap hati seseorang untuk menerima Injil atau menerima hadiah yang diberikan oleh Allah. Maka inilah merupakan tanggung jawab manusia. Oleh karena itulah manusia tidak boleh membanggakan diri atau berpendapat bahwa keselamatan itu bisa diraih oleh perbuatan manusia atau usaha. Tidak. Ada tanggung jawab. Jadi anugerah disediakan oleh Allah bagi siapa yang merespon Injil keselamatan, maka dia bisa diselamatkan. Kita beda paham dengan Calvinisme, di mana mereka bilang pemilihan Tuhan tanpa syarat. Nah, tanpa syarat berarti tidak membutuhkan iman, sekalipun mereka berkeli. Bukan seperti itu. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus dia mau kita memahami di sini bahwa kasih karunia Allah itu tujuannya adalah untuk diselamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Fungsi yang pertama. Jadi yang kita berbicara pada malam hari ini adalah fungsi kasih karunia Allah itu untuk apa? Amin. Padi kerumutan pengen pada nuang rumah rumahnya. Fungsi rupa darah Dewa Murni itu sebenarnya untuk kita apa? Sebenarnya apa? Kalau di sini dikatakan jelas untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi saudaraku, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bermegah di dalam Yesus Kristus, bersukacita di dalam Yesus. Karena kasih karunia Allah. Karena saya mengerti fungsi kasih karunia Allah itu sebenarnya. Jadi yang pertama kalau kita dimilih di Filipi 2 di situ sukacita di dalam Tuhan, Yohanes 15 di situ sukacita orang Kristen, ada kegembiraan di dalam hati bukan karena apa-apa terlebih dahulu, tetapi karena dia mendapat anugerah keselamatan. Bukan karena menyandang status orang Kristen, bukan itu. Di gereja saat ini terlalu banyak seperti itu. Mereka sering bersukacita dan seolah-olah mereka sudah mengerti yang namanya fungsional kasih karunia itu seperti apa, sehingga mereka merasa membanggakan diri di saat mereka dipercayakan di dalam sebuah gereja. Bukan itu dulu. Yang kita tekankan di sini adalah fungsi kasih karunia Allah itu adalah kita tahu bahwa yang pertama adalah tujuan Tuhan untuk datang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Makanya di dalam Korintus, ada di Efesus, di sana Tesalonika, di sana Rasul Paulus mengucap syukur atas setiap kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Amin. Dan kesadaran Rasul Paulus sebagai perintis jemaat Asia, dia selalu berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada.
Maka persekutuan doa itu sebenarnya hal yang luar biasa ketika kita bersekutu. Makanya saya bilang, Bapak Ibu tahu, di akhir zaman ini saya kasih tahu dengan hati-hati, menunjukkan sebelum Yesus datang akan menunjukkan, akan memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwa akan didahului kemurtadan. Akan didahului oleh kemurtadan. Banyak orang yang murtad di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus, maka akan didahului murtad. Orang bisa murtad kalau dia menjauhkan diri dari persekutuan jemaat yang ada. Makanya di Ibrani 10, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Makanya saya bilang, ketika kita menjauhkan diri, tidak ada gairah di dalam hati untuk mau mengikuti acara pertemuan jemaat, acara pertemuan seperti ini, persekutuan doa, maka itu salah satu celah untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan akan semakin pudar, dan dia akan tertawa, dan dia akan tetap bertindak untuk menjauhkan diri dari kebenaran, menjauhkan kita dari kebenaran. Dan dengan berjalannya waktu nanti, satu saat Anda dan saya bisa murtad. Kita buka ayatnya, betul atau tidak? 2 Tesalonika. Kita buka dulu 2 Tesalonika. Ini sebelum kedatangan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Kita lihat sih 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-8 sampai ke-9 saja. 2 Tesalonika ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat? 2 Tesalonika ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 kita baca secara bersama-sama. Dari perikop 1, 2, 3. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhidupnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kami jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan oleh kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Stop sampai di situ saja. Bapak Ibu saudaraku ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di sini. Jemaat Tesalonika mengalami kebingungan. Mereka berpikir bahwa hari Tuhan sudah tiba, tapi belum sebenarnya. Oleh karena itulah di sini bilang sebelum Yesus datang di awan-awan untuk menjemput manusia yang percaya, maka akan ada banyak yang murtad. Yang tadinya dia sudah tahu kebenaran, tapi karena dia menjauhkan diri dari persekutuan yang ada, sehingga iblis masuk pelan-pelan untuk menggorogotinya dan menarik dia keluar untuk jauh dari kebenaran. Akan didahului murtad. Dan sekarang sudah banyak orang yang murtad, saya kasih tahu. Bahkan ada yang mualaf, berpindah keyakinan dari Kristen ke mana? Ke Islam. Demikian juga dari Islam ke Kristen. Yang mana yang benar? Tapi kita bukan berbicara iman orang lain, tetapi yang kita berbicara pada malam hari ini adalah tentang dari perspektif iman orang Kristen itu seperti apa. Orang yang murtad itu orang yang sudah mengenal kebenaran. Ibrani 6 ayat 3 dan 4. Orang yang sudah pernah diterangi hatinya, namun yang murtad lagi tidak bisa diperbaharui sekali lagi hingga dia bertobat. Hak orang belum bisa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi fungsi kasih karunia Allah itu sudah sangat jelas tadi, bahwa dia datang di muka bumi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi barang siapa yang mau bertobat dan percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang mau menolak kasih karunia, dia akan binasa. Dua pilihan saja, opsinya ada dua saja. Mau pilih percaya kepada Yesus, mau pilih untuk mengikuti kebenaran, atau mau tidak. Dua saja. Kalau dia salah memilih antara satu, memilih untuk mengikuti bukan
jalan kebenaran, maka itulah iblis menang untuk mengerjakan di dalam hidupnya. Karena di sini mengatakan tadi ayat 3 2 Tesalonika tadi ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan memberi diri boleh tersesatkan dengan cara menemui. Sekarang banyak sekali gereja memakai cara-cara duniawi untuk menarik orang, menipu jemaat dengan cara-cara yang sebenarnya bukan cara yang diajarkan oleh Alkitab. Sekarang saya kasih tahu di Bapak Ibu, di gereja saat ini bahkan ada yang disewa pakai uang 10.000 per orang. Karena mereka banyak duit, aku sewa daun, hengur tak, aku kira hewan minggu, hengur daun hengar, kali 1 bulan berapa? 400. Sekarang sudah banyak seperti itu, dan itu cara yang dipakai oleh iblis. Salah satunya membuat kita ditarik keluar dari kebenaran. Oleh karena itulah orang yang lahir baru, janganlah membiarkan dirimu disesatkan oleh orang lain dengan cara apapun juga. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang di gereja saudaraku ini kesini dalam nama Tuhan Yesus, berbagai macam cara menarik orang untuk datang kepada gereja mereka. Bukan untuk ditarik untuk mengenal kebenaran, tetapi ditarik untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Saya kasih tahu, kayak gereja sekarang, bahkan anak muda sekarang pergi ke gereja bukan lagi mencari kebenaran mayoritas, tetapi mereka suka karena ada musiknya di gereja yang luar biasa, full musik, karena ada DJ-nya di dalam gereja, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat dia terdorong untuk memiliki semangat yang memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, orang yang hidup yang mengerti fungsi kasih karunia Allah harus berbeda dengan orang dunia, di mana dia harus berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah artinya berubah pakai akal budi, supaya hidup kita bisa dibedakan dari orang yang hidup di luar Tuhan dengan hidup yang di dalam Tuhan. Hidup yang di dalam Tuhan artinya yang sudah mengerti kasih karunia, yang sudah mengerti fungsi dari kasih karunia Allah itu, bahwa Yesus datang di muka bumi untuk menyelesaikan dosa saya, dan di saat saya bertobat dan percaya, di saat itu pula lah teraplikasi keselamatan itu dalam hidup saya. Amin. Karena itu kata 2 Tesalonika, janganlah dirimu diberi untuk disesatkan oleh cara apapun oleh manusia. Artinya apa? Berarti Tuhan mau kita menjaga diri kita juga. Amin. Jaga diri kita. Di sekeliling kita banyak setan, saya kasih tahu. Karena setan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam orang-orang yang bisa nanti dia permainkan nanti. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Makanya saya bilang yang paling penting adalah jemaat yang dikasihi Tuhan tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Amin. Karena disitulah kita saling menguatkan, saling memberi kesaksian, saling memotivasi dan lain sebagainya, supaya selama seminggu dia apa yang dialami dan bagaimana cara dia mengatasi persoalan itu. Di dalam pertemuan jemaat itulah kita akan saling bersaksi antara satu sama lain. Tujuannya itu apa? Supaya iman kita semakin dikuatkan. Jadi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi fungsi kasih karunia tadi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di 1 Timotius 2 juga disitu bahwa kehendak Allah agar manusia bisa diselamatkan, dan yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi orang yang sudah selamat jangan stop hanya karena sudah selamat, tetapi Tuhan ada kelanjutan untuk belajar firman Tuhan. Amin. Maka fungsi ini luar biasa. Orang yang mengerti fungsi itu, oh Deo, Allah kita lama terhadap Deo. Apa kata dia mulia? Ada mana Deo? Tapi mana? Aja Alkitab dulu man. Belajar di Deo man. Dengan cara-cara
mengikuti acara pendalaman Alkitab atau acara PA. Jangan stop sampai situ. Jangan stop sampai. Mungkin Anda selamat. Oke, saya sudah mendapat anugerah keselamatan. Tetapi kalau dengan berjalannya waktu, Anda dengan berprinsip seperti itu dan jangka panjang waktunya, dan Anda mati, saya tidak yakin Anda selamat. Karena orang bukti lahir baru, dia harus rajin bersekutu. Amin. Rajin bersekutu, rajin mengikuti acara pertemuan jemaah. Saya tidak usah buka ayatnya, cukup saya kutip ayatnya ada terlalu banyak, menyita waktu kalau terlalu buka ayat. Jadi saudaraku ini kasih, jangan stop sampai situ. Ada kelanjutan untuk kita belajar firman Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan. Dan mendalami firman Tuhan itu mustahil kita bisa di rumah kita masing-masing, apalagi kalau kita tidak sekolah. Mustahil. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah fungsi kasih karunia Allah adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih karunia itu tidak bisa diperoleh dengan kekuatan manusia. Andil manusia tidak ada. Hanya betul-betul hanya rubah arah dia murni itu dia ada di bawah. Jadi bagi siapa yang mau menerima, dia selamat. Bagi siapa yang menolak, dia binasa. Hanya dua saja. Hanya dua pilihan yang diperhadapkan. Amin. Saudara ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka lagi, kita melihat fungsi yang kedua lagi di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini ayat ya saya berkhotbah beberapa minggu lalu. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi fungsional anugerah yang disediakan untuk manusia. Fungsi yang kedua adalah kasih karunia itu menuntun kita untuk bertobat. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua. Jadi Yesus bukannya datang saja untuk memberikan nyawanya atau keselamatannya secara begitu saja tanpa ada syarat. Ada syaratnya, ada tanggung jawab kita untuk meresponi dengan cara seperti apa menerimanya, dengan cara bertobat dan percaya. Aku kiri mengerti ya, ada udah mengerti kasih karunia-Nya. Rubah arah damuri, mata panjang tuh terlalu banyak orang Kristen yang mengerti itu, tetapi tidak sedikit yang tidak mau terima. Banyak yang mengerti, tetapi banyak yang tidak mau terima. Ada mengerti dong, tapi bahan terima. Ini yang menjadi pemicunya. Saudaraku ini kasih, aku udah di luar lama. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Amin. Bertobat sungguh-sungguh dan kasih Tuhan. Kehidupan kita harus berubah. Mulai dari tingkah laku kita, semua kelakuan kita, mulai dari perkataan kita. Rasul Paulus ngomong di Timotius, jadilah teladan dalam setiap perkataanmu, tingkah lakumu, dan seterusnya. Jadi teladan. Karena orang sorot kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari penampilan saja orang sudah sorot. Bibir merahnya berapa senti, alis matanya berapa tebal, semuanya disorot. Boleh gaya nggak? Boleh saja. Tapi kalau berlebihan bagaimana? Iya dong. Itu tidak boleh. Boleh saja. Karena ini lahir baru. Lahir baru itu sebenarnya orang hidup itu sederhana, seapa adanya. Beta sana bisa dia bilang. Terjadi ya kan, tapi nabi mereka saya harus begini begitu begorong bakaran. Akhirnya dia mulai kasih tebal, kasih naik tebal. Awalnya dia masih tipis-tipis, sekarang mulai naik
naik sampai betul-betul alis asinnya tertutup. Alis asinnya yang pertama dia masih malu, namun ini masih tahu, dia mulai pirang, akhirnya kebiasaan. Oh sudah, kasih kuning sudah. Ada orangnya tadi masih sampai di sini, dia naik sedikit. Ya, seksi sajalah. Ya ini semuanya karena kebiasaan buruk kita. Nah, karena itu tergantung dari kita. Nah, itu kalau tidak menggunakan moralnya, maka akan kacau. Tapi biasanya orang yang sudah mengerti fungsi kasih karunia Allah, bahwa ketika saya bertobat dan menerima anugerah keselamatan, maka fungsinya tadi Tuhan mau kita bertobat karena dituntut untuk bertobat, mau menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Fungsinya kedua itu. Akan ada mau dia ajaran yang kita diam lepas itu selamatkan, tapi tidak mau bertobat. Oh ini konsep yang salah, ini mindsetting yang salah. Tidak boleh ada di dalam mindsetting setiap anak-anak Tuhan, terutama orang-orang GBK. Saya sudah bertobat sungguh-sungguh, dia mantap, tapi dia tidak mau melakukan. Ini namanya bohong juga. Bohong, ini tidak bisa. Maka saya bilang, di antara kedua belas rasul ada itu pasti. Aku mede tergantung dari pribadi. Saya ngomong di istri saya tadi, kami masak jamu. Saya bilang, mari kita usaha sedikit, saya bilang. Usaha apa? Dia idenya, mari kita goreng apa? Goreng jamu. Oke. Kalau itu pelayanan saya semangat dan berkipas. Oke. Dapat 10.000, 20.000, mau berapa? Intinya sudah mencukupi hidup saya dengan uang sudah cukup tuh. Kami mulai hari ini. Karena dari lihat pesan. Oke, enak sekali jamunya. Nanti Bapak Ibu tes boleh. Eksperimen. Boleh. Terlalu enak. Semua itu usaha, harus usaha. Tidak bisa kita dulu diam. Siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan malu kerja. Anak Tuhan itu tidak boleh malu untuk bekerja apapun juga. Amin. Itu yang murni. Kalau Anda hanya bergantung hanya kepada jemaat, maka itu bisa bermasalah. Kecuali tadi mungkin jemaatnya oke semua, ya bolehlah, kita tidak usah kerja karena sudah dicukupi. Amin. Tetapi kalau keadaan seperti saya bagaimana? Saya meminta di siapa? Beras punya Pak sudah habis. Bapak yang main kilo, yang berjemaat yang main ke Bapak Maleo. Sudah ada lagi. Kan tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Makanya semua rasul-rasul tidak ada yang PNS, ada yang nelayan, ada yang tukang, semuanya serba susah. Nah, jadi kalau mau murni adalah, apalagi kita baru memulai semua pelayanan membuka, maka kita juga harus berpikir, amin, berpikir keras untuk bagaimana nanti bisa membengkak pelayanan. Kalau seandainya saya bisa ada usaha, saya juga berkomitmen mau berpuluhan. Makanya saya bilang uang kolektif dan sebagainya sama istri dipisahkan baik-baik. Saya bilang ambil sekian, saya bilang untuk ini, untuk pelayanan. Kami atur dengan istri itu. Tidak boleh 1.000, tidak boleh main-main. Saya kasih tahu. Ambil. Kalau saya satu saat bisa ada penghasilan, saya akan berpuluhan sesuai dengan Tuhan bilang. Karena itu boleh saya mengasihi Tuhan. Amin. Tidak ada lagi pekerjaan yang indah selain kita mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi. Semua kita akan berakhir di dalam tanah. Satu saat kita akan diperhadapkan dengan kematian yang sama, di mana setiap manusia dari debu akan kembali ke debu. Di saat itu juga lah saya akan tuai apa yang saya tabur di muka bumi ini. Amin. Saat itu tidak ada yang lebih berguna lagi. Pekerjaan yang paling indah adalah kita hanya melayani Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini tadi, fungsi yang kedua menuntut kita kepada pertobatan, ada perubahan hidup. Makanya kemarin kami di Seba pergi menginjili satu adik. Saya tahu apa yang saya harus kerjakan Tuhan di dalam hati dia atas motor.
Tiba-tiba saya berubah pikiran sampai di sana. Tuhan, saya bilang ada orang yang mau ingin PA dan lain sebagainya. Sudah 5 orang saya hitung. Oh, saya bilang saya tidak ada uang Tuhan. Saya tidak ada uang Tuhan. Bagaimana saya mau menyediakan untuk buka pelayanan untuk adik saya, Pak Tobi? Saya bilang, kami ini orang yang sederhana, Tuhan. Oh. Saya berdoa di dalam hati, betul, berdoa, Tuhan. Akhirnya kami tanya satu kosan di sana di depan kantor bupati, 500.000 untuk memulai mengiriman, harus mulai di sini, tidak bisa. Akhirnya saya ini uang dari mana 500.000 bayar per bulan mendukung pelayanan. Saya bilang, kita sendiri tidak punya uang, saya bilang. Akhirnya saya bilang, saya coba WA ke Jakarta, langsung diterima. Nanti kami yang bayar, ada anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu senang? Amin. Ada anak Tuhan yang rela. Asyik saya berkumpul lagi, uang bensinnya di mana Tuhan? Tidak cukup uang bensinnya. Kalau belum minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Berdoa lagi, cari-cari lagi bagaimana caranya. Oh, saya tahu. Bisakah kasih kurang kasih kami untuk diturunkan 100.000 supaya kami bayar 400 saja, dia bilang. Karena untuk Tuhan boleh juga dibilang. Amin. Kosnya cukup besar dan mewah. Nah, bukan mewahnya kita lihat, tapi untuk kita bersekutu sudah pas. Di sini saya lihat bisa 20-an atau 30 kalau berdempetan. Nah, karena kami akan memulai di sana, Ibu sekalian kami akan tarik di sana. Ibu Tia sebagai jemaat di Biagam Agape Kubang kita akan mulai di sana dan bisa-bisa kebaktian di sana. Amin. Semua jadi saudaraku ini kasih hidup, semuanya pekerjaan Tuhan pasti ada jalannya. Intinya orang kita secara pribadi tidak boleh ada kekhawatiran. Anak Tuhan yang senang untuk mendukung pelayanan, untuk mengembangkan sebuah misi Injil yang benar, mereka akan berani mengorbankan diri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, mulai dalam hal materi dan lain sebagainya. Mereka akan berani karena semuanya akan tercatat di surga. Amin. Di situ makanya saya bilang orang GBA seharusnya ada upaya itu, harus memberikan bukti-bukti bahwa kita bisa mendukung pelayanan. Amin. Nah, semoga saja kita ke depannya nanti kalau kita ada uang kas, kita boleh memulai mendukung dan sebagainya. Nah, saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak mau kita menganggap sepi, anggap sepele kasih karunia Allah. Tetapi kita mau berpikir kritis bahwa maksud dari kemurahan Allah, fungsi dari kemurahan Allah untuk kita manusia, menuntut kita untuk bertobat. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir adalah kita melihat di Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Buka Alkitabnya supaya kita mengerti Injil. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi fungsi yang ketiga adalah kasih karunia Allah diberikan kepada kita, maka Tuhan mau setiap kehidupan kita untuk melayaninya. Amin. Untuk melayaninya. Cara kita berbuat untuk Tuhan seperti apa? Ternyata Rasul Paulus mengatakan sini bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti dengan sebuah hati yang tulus. Amin. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Makanya kita mendukung pelayanan jangan setengah-setengah. Kita harus dengan segenap hati. Amin. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada 2 hal di sini. Berbuat untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Mungkin ya bagi manusia kalau kita bersungguh-sungguh mungkin ya oke-oke saja dulu ya. Tetapi bagi Tuhan tidak boleh. Harus dengan segenap hati kita. Nah,
Dan melayani Tuhan adalah itu berkaitan di mana kita mau setia di dalam kebenaran. Di mana kita mau ada kesetiaan di dalam kebenaran. Karena orang yang setia di dalam kebenaran itu adalah ada kasih Allah di dalam hatinya. Kita buka ayatnya dulu. Yohanes pasal yang ke-12. Betul saudara. Ada kasih Allah di dalam hati orang yang sungguh-sungguh sudah setia atau bersedia melayani Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15. Kita buka ayat yang terakhir. Kita membuka dulu dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16, ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Kita baca. Kalau saya bilang stop. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Stop di situ. Jadi saudaraku dikasih di dalam nama Tuhan. Ini ayat yang sangat luar biasa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, itu Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, yaitu jemaat. Telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Luar biasa. Jadi setiap orang yang melayani Tuhan, sama halnya dia orang yang sudah tinggal di dalam ajaran Kristus. Orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus itulah ada kasih Allah di dalam hatinya. Amin. Ada kasih Allah di dalam hatinya. Ada kasih Allah di dalam hatinya. Di sini bilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi anak tinggal di dalam kasih Bapa. Allah Bapa. Demikian juga kasih Bapa kepada anak. Di sini bilang. Di sini ayat 11 di sini bilang, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Tuhan itu ketika kita berada di dalam kebenaran, di mana kita mau setia di dalam kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kita apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, bukan seperti untuk manusia, tetapi berbuat untuk Tuhan. Jadi ketika setiap kali saya mendukung pelayanan, mungkin atau saya bekerja untuk Tuhan, ingat ini ayat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Amin. 1000 Anda berikan untuk mendukung pelayanan, itu luar biasa. Itu lebih berarti dari 100.000. Kalau 100.000 Anda tidak berbuat dengan segenap hati, maka lebih berarti yang 1000. Demikian juga sebaliknya. Kalau 1000 kita memberikan dengan tidak tulus, maka yang 100 tetap berarti. Amin. Jadi kita bahas pada malam hari ini adalah fungsi kasih karunia Allah. Yang pertama tadi, fungsinya Tuhan datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yang kedua, menuntun kita kepada pertobatan. Yang ketiga adalah melayani Tuhan. Oleh karena itulah kita orang gebiar, Tuhan mau kita yang sudah berada dalam kebenaran, Tuhan mau kita mengerti yang namanya fungsi kasih karunia Allah. Dan oleh karena itulah sebagai wujud kita mengerti, maka kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan orang dunia. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.